Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Stuti. Saya salah satu dosen di program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Bidang keahlian saya yaitu teknologi pangan, khususnya menyangkut pangan fungsional dan berkelanjutan. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu evaluasi gizi pangan, pangan fungsional dan berkelanjutan, pengendalian mutu hasil pertanian, analisis pangan, karakteristik bahan hasil pertanian, dan pengembangan dan inovasi produk hasil pertanian. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pangan fungsional dan berkelanjutan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa menyangkut potensi pangan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga memiliki dampak yang positif bagi kesehatan. Pangan fungsional mengandung senyawa bioaktif yang akan bereaksi pada radikal bebas dan reaksi yang berdampak negatif bagi kesehatan. Interaksi tersebut meningkatkan kesehatan dan dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit. Selain itu, mata kuliah ini akan menyajikan pengetahuan secara komprehensif tentang menciptakan inovasi produk pangan yang sustainable, di mana mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam menciptakan produk pangan yang berkelanjutan. Adapun luaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dan konsep pangan fungsional dalam ilmu pangan, legislasi dan klaim pangan fungsional pada labeling produk pangan, mekanisme pangan fungsional terhadap kesehatan tubuh, manfaat pangan nabati dan hewani sebagai pangan fungsional, peningkatan kandungan fungsional pada pangan, lemak dan natrium sebagai sumber pangan fungsional, probiotik dan prebiotik sebagai pangan fungsional, serat nabati sebagai sumber produk fungsional, serta mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep sustainability, dampak utama terjadinya perubahan iklim secara global akibat aktivitas proses produksi yang tidak berkelanjutan seperti meningkatnya limbah pangan dan tingginya angka kekurangan gizi. Diharapkan pula mahasiswa mampu menjelaskan food hunger, food waste and loss, serta sistem produksi yang berkelanjutan dalam food supply chain. Sistem pembelajaran yang kami lakukan di Universitas Sulawesi Barat yaitu sistem blended, di mana selain tatap muka, kami juga mengajar melalui media online seperti melalui Google Meeting dan juga memanfaatkan Google Classroom. Di mana untuk teknik pembelajaran yang saya terapkan itu mengacu pada DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Untuk delivery, saya biasa melakukan metode ceramah, di mana mahasiswa mendengarkan materi yang saya berikan, kemudian mereka mencatat, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya ada sesi diskusi, di mana dosen memberikan topik-topik yang terkait dengan materi pembahasan pada saat perkuliahan, dan mahasiswa melakukan diskusi secara berkelompok. Setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan selanjutnya yaitu metode studi kasus, di mana kami dosen memberikan case study di lapangan, bagaimana mahasiswa memecahkan permasalahan yang mereka temui di lapangan, tentunya berdasarkan referensi-referensi yang mereka temukan dan juga terkait dengan mata kuliah. Teknik yang kedua yaitu interaktif atau interaction, di mana saya memotivasi mahasiswa untuk bertanya dan memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang kami bahas di kelas. Selain itu, secara online biasa kami menggunakan platform Mentimeter untuk berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebagai tugas. Selain itu, saya juga dibantu dengan menggunakan WhatsApp group, di mana mahasiswa dapat berdiskusi dan bertanya terkait dengan tugas dan topik pembahasan materi yang telah kami sampaikan di kelas. Dan yang ketiga adalah assessment, di mana assessment saya mengukur kemampuan mahasiswa melalui teknik pembobotan nilai yang telah dibagi ke beberapa pembobotan. Yang pertama kehadiran itu 20%, kemudian ada tugas 15%, pre dan post test 5%,
ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester yaitu 30%. Pemungutan ini telah kami sepakati di awal perkuliahan yaitu pada kontrak belajar. Berikut kami akan sajikan proses pembelajaran yang telah kami lakukan di kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ya kita kuliah untuk mata kuliah pangan fungsional dan berkelanjutan. Baik, pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang pangan fungsional. Jadi sebelumnya saya ingin bercerita dulu bahwa sebenarnya konsep pangan fungsional ini sejak dulu kita kenal ya. Kalau nenek moyang kita terdahulu itu kan kalau dia ada penyakit ya atau ada luka, itu ada pertolongan pertama ya. Jadi pengalaman nenek moyang kita itu mengidentifikasi sumber-sumber hayati yang memiliki efek terhadap kesehatan. Jadi dia punya efek secara fisiologis ya untuk kesehatan. Jadi sejumlah sumber-sumber tanaman misalnya itu memiliki khasiat ya yang digunakan oleh nenek moyang kita. Kemudian itulah yang kemudian dikenal dengan istilah pangan tradisional. Jadi secara tradisional ya itu berangkat dari pengalaman-pengalaman nenek moyang terdahulu untuk mengidentifikasi satu jenis pangan yang punya khasiat tertentu dan dikonsumsi ya oleh penduduk desa waktu itu. Kemudian semakin kesini berkembangnya ilmu pengetahuan ya dan teknologi, kemudian orang sudah meneliti apakah betul di tanaman-tanaman yang dianggap memiliki khasiat ya dari warisan nenek moyang itu memiliki kandungan fisiologis atau kandungan bioaktif. Nah, dasar seseorang memilih makanan itu sekarang tidak hanya tadi ya karena sudah bergeser ya, tidak hanya melihat bahwa cuma nutrisinya yang saya butuhkan. Misalnya di dalam misalnya sayuran kita hanya butuh mineral, tetapi lebih daripada itu ternyata ada khasiat di balik produk pangan itu. Ya, seperti kita ketahui bahwa makanan itu punya 3 fungsi ya. Ada fungsi primer. Kalau fungsi primer dia fungsi terhadap sebagai nutrisi ya, memiliki nutrisi. Kemudian fungsi sekunder itu nilai estetiknya ya, sensorinya. Ada rasanya, aromanya ya. Kemudian penampakan dari makan yang menarik. Kemudian ada fungsi tersier. Kalau fungsi tersier itu tadi ya, dia punya fungsi fisiologis ya. Jadi dia punya kandungan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi sekarang itu konsumen itu kan sudah cerdas ya, sudah istilahnya orang pola pikirnya, paradigmanya sudah terbuka dengan kemajuan teknologi. Jadi apa yang mungkin negara-negara maju masyarakatnya pikirkan bahwa makanan itu tidak hanya bicara kalori atau bicara nutrisi, tapi juga bicara tentang klaim kesehatan ya. Jadi bergeser. Nah, kita sebagai negara-negara berkembang juga mulai bergeser cara berpikirnya, paradigmanya. Makanya kita baru ternyata warisan nenek moyang kita misalnya jamu ya seperti tadi wedang jahe, kemudian ada minuman beras kencur ya, kemudian ada tadi saraba, ternyata itu semua punya khasiat karena di dalamnya mengandung senyawa bioaktif ya yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi sekarang orang memilih makanannya itu untuk kesehatan ya. Seperti itu. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan. Jadi pada kesempatan ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kita pelajari. Pertama pendahuluan tadi kita sudah sedikit mengulas ya pendahuluan dari pangan fungsional ini, kemudian pengertian dari pangan fungsional. Nanti kita akan masuk pada pengertiannya apa sih pangan fungsional itu, kemudian seperti apa ciri pangan fungsional, kemudian golongan pangan fungsional apa saja dan tentunya fungsinya. Oke, jadi ciri pangan fungsional tadi saya sudah singgung ya di pendahuluan tadi bahwa sejumlah makanan ya atau sejumlah sumber hayati maupun dari nabati maupun hewani itu dia memiliki zat-zat yang memiliki klaim kesehatan selain dari zat-zat gizi yang dikandung. Seperti itu. Misalnya saya kasih contoh kelor ya. Kelor itu kan kaya mineral ya, kaya mineral. Tetapi
Tapi di daun kelor juga ada senyawa-senyawa antioksidan ya, atau senyawa bioaktif seperti misalnya zat besi ya. Ada juga senyawa fenoliknya di kelor. Nah, itulah senyawa-senyawa yang bermanfaat atau dibutuhkan dalam kesehatan. Nah, kemudian berikutnya adalah dia merupakan jenis pangan, jelas ya. Jadi dia jenis pangan baik dari sumber hayati maupun hewani. Kemudian tidak dosis ya. Jadi karena dia dalam dalam makanan ya. Jadi kalau sumber dari tanaman itu kan kita kenal fitokimia ya. Nah, itu kan dia terkandung di dalam dalam tanaman itu, tapi kita tidak tahu berapa dosisnya dan berapa banyak. Jadi tidak ada dosis yang ditentukan ya. Hanya kita konsumsi saja berapa yang dibutuhkan. Kemudian tentunya ada rasa ya. Secara sensori dia punya rasa, karena sebagian besar kan juga ada senyawa-senyawa volatil ya yang memiliki juga aroma, itu termasuk juga masuk dalam kategori senyawa antioksidan. Kemudian dia dikategorikan bukan obat ya, jadi karena dia makanan ya dia bukan obat, walaupun Hippocrates bilang jadikan makananmu sebagai obat dan obat adalah makanan, tapi bukan maksudnya ke situ. Tapi memang bahwa jenis pangan-pangan yang memiliki senyawa fungsional ini atau senyawa bioaktif ini memiliki potensi ya untuk membantu dalam proses penyembuhan penyakit. Jadi saya ingin tanya sebelum kita lanjut, sudah ada yang pernah kenal istilah pangan fungsional? Nah? Iya. Iya, jadi tadi pangan fungsional itu mengandung antioksidan. Jadi dia bisa diklaim ya sebagai makanan kesehatan. Oke, jadi sejarah pangan fungsional sendiri itu sebenarnya sudah lama ya, tapi kemudian baru populer itu dimulai di Jepang tahun 1980-an ya. Jadi ada organisasi namanya FOSU, Food for Specific Health Use ya. Dia waktu itu karena banyaknya keluhan penyakit ya, makanya orang mengatakan bahwa apakah penyakit ini semuanya harus dibuatkan obat ya. Ternyata tidak, ternyata obat itu justru datang dari sumber-sumber hayati ya. Jadi jenis makanan-makanan tertentu yang punya kelain, misalnya di Jepang itu kan ada biasa produk namanya Yakult ya, yang produksi dari hasil bakteri asam laktat, yaitu untuk mencegah ya penyakit pada pencernaan seperti itu, membantu proses pencernaan di usus ya seperti itu. Nah, jadi dimulai di Jepang, dipopulerkan oleh FOSU. Nah, apa ciri pangan fungsional? Tadi juga di awal di pengantar kita sudah mendengarkan apa cirinya ya. Tentunya dia mengandung nutrisi ya. Apalagi kalau nutrisi tadi, nutrisi itu jenisnya protein, lemak, apalagi karbohidrat ya. Karbohidrat. Nah, tentunya dia punya nutrisi ya, seperti tadi misalnya umbi-umbian, singkong ya, itu punya nutrisi, dia punya karbohidrat, tetapi ternyata di balik itu dia juga punya senyawa fisiologis, dan tentunya dia punya sifat sensori ya, punya rasa, aroma ya. Seperti misalnya wortel itu sangat mudah diidentifikasi karena secara sensori dia itu sangat menonjol ya. Jadi wortel itu warnanya kan orange ya, mencolok ya. Jadi kalau orang identik dengan orange itu ternyata dia mengandung beta karoten. Nah, beta karoten itu adalah antioksidan, otomatis dia masuk pangan fungsional ya. Jadi seperti itu, maksudnya kita bisa identifikasi dengan melihat cirinya dia punya sifat sensori yang dominan ya, yang menonjol. Tadi dari contohnya tadi dari wortel seperti itu. Nah, senyawa fisiologis ini tentunya atau senyawa bioaktif ini punya aktivitas fisiologis ya, di mana dia membantu untuk memulihkan kesehatan ya. Jadi misalnya contoh tadi kelor itu kan ada senyawa fenolik ya. Kandungan fenoliknya itu berdasarkan hasil riset itu sekitar 3,4 miligram ya per 100 gram bahan. Kemudian senyawa fenolik dari kelor ini punya khasiat tentunya sebagai antimikroba ya,
Kemudian dia senyawa yang bisa menangkal radikal bebas. Jadi bagus untuk orang-orang yang mungkin punya penyakit ya penyakit misalnya jantung koroner yang radikal bebasnya sangat banyak, atau juga mencegah kanker seperti itu. Misalnya juga senyawa bioaktif itu dari porang ya. Kalau di sini namanya apa? Kalau porang itu di hutan itu biasa dua undu atau si kalpa ya kalau orang Mamuju bilang. Nah, itu ternyata punya senyawa bioaktif yang terkenal. Itu dikembangkan di Jepang. Jadi Jepang itu mulai mengembangkan beras beras tiruan yang bahan utamanya itu dari itu tadi porang. Karena apa? Di situ ada glukomanan. Glukomanannya itu lumayan tinggi. Glukomanannya sampai 50%, jadi 47% sampai 57% itu glukomanan itu dikandung dalam porang. Makanya porang itu banyak diekspor ya sekarang di Indonesia ke negara-negara Asia, karena itu tadi dikembangkan sebagai produk bahan baku beras tiruan ya. Kemudian juga pembuatan mie ya, juga bisa dimanfaatkan untuk mengganti terigu ya, karena dia rendah gluten juga. Selain itu senyawa bioaktif yang lain juga ada tadi ya, jahe atau rempah-rempah, karena dia kalau rempah-rempah itu identik dengan antimikroba ya, banyak sekali banyak riset yang meneliti itu karena dia bisa memperbaiki imunitas juga. Kemudian juga ada namanya aloe vera ya, aloe vera itu ada kandungan dari senyawanya yang bisa untuk memperbaiki ya, istilahnya meregenerasi sel ya untuk penuaan. Jadi biasa orang konsumsi aloe vera ya, walaupun mungkin rasanya kurang menarik ya karena dia kayak ini ya, gel ya. Aloe vera itu gel, jadi dia banyak diarahkan untuk produk kosmetik karena itu tadi. Jadi banyak sekali sebenarnya di alam itu senyawa-senyawa bioaktif yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan pangan yang memiliki klaim bagi kesehatan. Nah ini untuk menurut BPOM ya, jadi memenuhi kriteria sebagai makanan yang memiliki klaim kesehatan. Jadi misalnya ada standarisasinya, jadi ada standarisasi mutunya. Misalnya tadi dia takarannya itu punya efektivitas yang cukup untuk klaim kesehatan tertentu seperti itu. Kemudian tentunya persyaratan keamanan, jadi aman, jadi dia tidak mengandung toksik, karena di dalam makanan itu kan bukan cuma senyawa bioaktif ya, ada juga senyawa toksik. Contohnya misalnya singkong ya, singkong itu mengandung HCN ya, HCN, jadi HCN itu juga bersifat racun ya. Kemudian juga tadi di porang itu ada kandungan-kandungan toksinnya juga yang biasa buat gatal ya, seperti itu. Jadi tentunya harus memenuhi keamanan juga. Kemudian manfaatnya bagi kesehatan ya, jadi dia memiliki manfaat kesehatan tentunya berdasarkan hasil riset yang telah ditemukan. Kemudian dia dikonsumsi menurut sajikan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan. Jadi misalnya kita konsumsi jagung, kita konsumsi secara biasa, misalnya kita rebus ya, atau kita panggang misalnya. Nah, di situ kita masih tetap dapat manfaat beta karotennya seperti itu. Kemudian tentunya tadi memiliki karakteristik sensori ya, penampakan, warna, tekstur, konsistensi dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Kemudian komponen pangan fungsional ini tidak boleh memberikan interaksi yang tidak diinginkan dengan komponen lain. Misalnya contohnya di sorghum, di Majene ini sejenis sorghum itu masuk jewaut ya. Jewaut itu salah satu jenis pangan fungsional terbaik dari kelas cerealia. Di mana di situ ternyata jewaut selain mengandung beta karoten, mengandung senyawa fenolik, jewaut juga mengandung tanin. Nah, tanin ini kalau kita konsumsi, tanin juga ada di teh ya.
kalau kita konsumsi dia menghambat penyerapan protein. Jadi kalau Anda misalnya makan apa istilahnya, makan makanan laut ya, misalnya seafood, terus Anda makan lagi minum teh misalnya yang ada taninnya, atau konsumsi misalnya jahe laut yang ada taninnya, nah itu akan menghambat penyerapan protein. Jadi manfaat protein dari hewan laut tadi, dari seafood tadi, atau misalnya kita konsumsi telur, itu kita tidak dapatkan, tidak diserap tubuh karena ada tanin yang menghalangi. Sampai di sini ada yang bisa memberikan argumennya atau pendapatnya tentang apa sih pangan fungsional itu? Silakan. Oh ya, silakan ambil. Pangan fungsional itu merupakan pangan yang mengandung komponen aktif. Komponen aktif ini dapat bermanfaat bagi kesehatan melalui zat-zat yang terkandung di dalam pangan. Oke, ya jadi ya tentunya yang kata kuncinya adalah dia mengandung senyawa bioaktif yang punya klaim bagi kesehatan. Jadi itu harus diingat ya. Dan itu banyak macam nih, dari sumber-sumber hayati, baik dari nabati maupun hewani, itu banyak sebar. Mulai dari kelas karbohidrat ya, ada polisakarida tadi yang tidak terlarut, misalnya serat ya. Serat itu kan juga dari jenis karbohidrat ya, polisakarida yang apa namanya, yang tidak bisa disintesis oleh tubuh. Makanya orang kalau mau diet ya, orang kalau mau diet ya, dia itu konsumsi serat. Kenapa? Karena serat itu dia mengikat airnya tuh lebih banyak, dia bisa mengikat air lebih banyak sehingga orang lebih merasa kenyang. Jadi biasa orang kalau minum serat, minum fiber itu, kenapa ya saya langsung kenyang, karena itu tadi daya ikat airnya itu besar. Sehingga dia juga tidak mengikat air, dia mengikat juga zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan, termasuk juga lemak yang berlebih, itu dia ikat, kemudian dia keluarkan bersama dengan bahan yang lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Ya, jadi di sini fungsi pangan fungsional ya, kita masuk fungsi fungsional. Tentunya tadi kita banyak membahas bahwa dia mencegah dari timbulnya penyakit, seperti misalnya juga pada buah-buahan banyak mengandung asam askorbat ya, itu untuk mencegah infeksi ya. Kemudian juga tadi di jahe ya, dia meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas ya. Kemudian ada regulasi kondisi fisik tubuh, kemudian memperlambat proses penuaan tadi pada aloe vera ya. Pada aloe vera itu ini ya, dia bisa juga sebagai meningkatkan imunitas juga. Kemudian menyehatkan diri. Misalnya kalau recovery itu contohnya misalnya senyawa albumin ya, senyawa albumin pada jenis ikan gabus ya, biasa di sini ada pernah konsumsi ikan gabus. Nah, itu kan banyak sekali kalau dibuat suplemennya, kalau orang habis operasi orang konsumsi karena tadi itu albumin itu sangat baik, lebih baik daripada yang ada pada telur. Nah, jenis pangan fungsional itu ada dua, yaitu ada nabati ya, jadi sumber-sumber hayati dari pangan fungsional ada dua, dari nabati dan hewani. Nabati tadi ya kita sudah lihat dari serealia, kemudian dari umbi-umbian ada porang, dari sayur-sayuran ada kelor ya, kemudian dari hewani ya. Hewani itu misalnya tadi ada ikan gabus ya, kemudian tadi juga dari seafood ya, itu juga mengandung asam folat ya, bagus untuk perkembangan otak anak, kemudian mengandung zat besi, kemudian juga ada omega 3 ya, jadi di minyak hati ikan itu kan mengandung omega 3 yang bagus untuk kecerdasan. Kemudian ada cara pengolahannya. Nah, cara pengolahannya terbagi dua, yaitu tradisional dan modern. Nah, kalau tradisional tadi itu warisan nenek moyang ya, seperti tadi minuman-minuman jamu, ada wedang jahe, kemudian ada saraba ya, kemudian ada istilahnya tempe. Itu tempe termasuk juga pangan tradisional karena sudah cukup lama dibuat makanan fermentasi dari kedelai. Nah, kalau modern itu modern berarti dia inovasinya ya, inovasi dari pangan. Jadi seperti tadi Jepang mengembangkan beras tiruan dari porang, nah itu masuk pengolahan modernnya ya, karena dia
istilahnya mensubstitusi berbagai jenis sumber, jadi bukan cuma porang disubstitusi, ada juga dari tepung jagung disubstitusi untuk kemudian dibuat prototipe menjadi produk beras tiruan seperti itu. Kemudian ada juga fortifikasi, misalnya tadi untuk bubur bayi supaya dia kaya asam folat, difortifikasilah asam folat itu ya, difortifikasilah asam folat itu supaya bubur bayi ini kaya akan asam folat ya atau zat besi seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang mau meneliti tentang tentang makanan fortifikasi itu lebih bagus ya, karena bisa meningkatkan fungsional dari satu jenis pangan. Jadi misalnya buat mie, membuat mie dari tepung tulang ikan yang kaya kalsium, itu bisa nanti akan disubstitusi dari situ. Nah, contoh pangan tradisional tadi ya, ada juga beras kencur, kemudian ada temulawak dan kunyit ya. Jadi manfaatnya dari kelas jenis rimpang atau rempah-rempah itu banyak sekali manfaatnya sebagai anti mikroba, kemudian meningkatkan sekresi empedu, kemudian menurunkan kadar kolesterol ya, kemudian juga sebagai antioksidan ya, jadi menangkal radikal bebas. Nah, kemudian ada dadi, susu fermentasi kerbau ya. Ini contohnya, jadi dia di fermentasi di dalam bambu seperti ini ya. Seperti ini. Kalau di enrekang dia tidak difermentasi, tapi dia dipanaskan, kemudian ditambahkan enzim dari enzim papain ya. Kalau di enrekang namanya dangke ya, dangke ya. Biasa ada yang di sini biasa konsumsi itu dari enrekang dangke ya. Susu kerbau juga, susu sapi yang dibuat seperti ini, jadi seperti tahu ya bentuknya, itu dari hasil reaksi enzimatis. Jadi proteinnya terdenaturasi. Nah, kemudian ada juga aloe vera ya. Jadi aloe vera tadi mengandung senyawa flavonoid ya, yang protein sangat banyak. Kemudian ada polifenol juga ya. Jadi dia bersifat sebagai antioksidan. Kemudian juga sebagai makanan kesehatan dan juga untuk mencegah kanker ya, anti tumor, anti diabetes, jadi banyak sekali. Kemudian serat pangan tadi ya, serat pangan jenis polisakarida yang tidak dicerna oleh usus halus, kemudian di mana di dalam tadi bisa mengikat air, terus di dalam kolonnya ini terfermentasi menghasilkan asam lemak rantai pendek ya. Di antara yang situ propionat ya, propionat itu propionat dia mencegah kenaikan kolesterol. Jadi kalau ada yang kolesterol yang tinggi, bisa dicegah dengan konsumsi propionat. Kemudian mencegah kanker kolon ya dari butirat ya. Kemudian ada juga dari sumber serat seperti bekatul, buah dan juga serealia. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Karakteristik pangan konvensional itu Bu seperti apa? Sehingga dapat dikatakan sebagai makanan kesehatan. Iya, jadi tadi kita sudah membahas ya, walaupun mungkin perlu kita bertegas lagi bahwa pertama dia harus mengandung nutrisi tentunya ya. Jadi nutrisinya itu kan protein, vitamin ya, kemudian ada mineral, ada karbohidrat, lemak. Nah, itu. Yang kedua dia punya sifat sensori, artinya kenampakannya itu bisa kita lihat ya. Kemudian ada aromanya karena dia mengandung misalnya senyawa volatil ya, senyawa aromatik. Kemudian dia juga punya kenampakan ya, seperti misalnya tadi wortel warnanya orange mengandung beta karoten. Dan juga misalnya kelor yang mengandung klorofil, misalnya seperti itu. Kemudian dia istilahnya mengandung senyawa bioaktif ya, jadi dia punya sifat fisiologis. Bioaktifnya itu punya sifat biologis. Misalnya pada buah-buahan ada vitamin C-nya, sifat fisiologisnya itu bisa mencegah infeksi ya, jadi dia ada asam askorbat yang bisa menjadi zat untuk mencegah infeksi seperti itu ya. Kemudian juga tentunya dia bisa diidentifikasi ya, bisa dibuktikan secara ilmiah ya tentunya tadi, kemudian bisa distandarisasi seperti itu. Dan pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih ya atas waktunya ya.